yang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang alami kini tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya, saatnya kan tiba pelangi kasihnya. Iya, habis hujan akan ada pelangi ya. Jadi kita harus selalu tinggal dalam hadirat Tuhan meski banyak pencobaan hidup. Berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Dah zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ya, waktu dan tempat kepada Bapak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kembali kita akan datang kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena di malam yang indah ini kembali kami boleh mendengar akan sabda firman-Mu. Tuhan, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, akan Kau urapi dengan urapan yang sama, sehingga firman-Mu yang sebentar boleh kami dengar, kami pastikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang sebentar kami dengar akan menjadi pelita bagi setiap langkah kaki kami. Kami yakin Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar akan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu tema di malam yang indah ini, saya memberikan judul, Kamu Mencari Aku Karena Roti Itu. Saudara, saya bacakan lebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat 26 dan 27. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang baru saja kita baca, disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Pada saat dia sudah memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka keesokan paginya, mereka yang menikmati mukjizat Tuhan Yesus itu pada datang untuk menemui Tuhan Yesus. Namun, kita menyaksikan justru jawaban Tuhan Yesus itu menyatakan, kamu datang kepadaku itu bukan karena tanda-tanda ajaib yang sudah aku berikan, tetapi kamu datang kepadaku itu karena roti itu telah menjadikan kamu kenyang. Saudara, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan hidup saudara dan saya, umat manusia sebagai ciptaannya, telah dia nyatakan ketika 5.000 orang itu datang kepada dia untuk mendengarkan firman yang dia sampaikan. Yesus yang adalah Tuhan tetap adalah Allah yang memperhatikan kebutuhan fisik jasmani umat manusia. Oleh karena itu, dia pun membuat mukjizat untuk memberikan makan kepada orang 5.000 laki-laki saja. Belum termasuk perempuan dan anak-anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Hingga mereka semuanya makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Nah, saudara, oleh karena mukjizat itu, keesokan harinya banyak orang yang ingin menjumpai Tuhan Yesus. Namun kita dikagetkan, justru jawaban Tuhan Yesus kepada mereka adalah jawaban dengan kalimat sindiran yang cukup keras. Dia katakan, kamu datang mencari aku, itu bukan karena tanda-tanda ajaib, bukan karena keselamatan yang ada pada diriku, tetapi lebih kamu titik beratkan karena kamu telah dibuat kenyang karena berkat jasmani roti itu. Nah, saudara, hati-hati. Yesus Tuhan berpesan kepada saudara dan saya, lebih lanjut lagi, silakan Anda garis bawahi pada ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, Yesus Kristus Tuhan bukan ingin sampaikan kepada Anda bahwa berkat yang jasmani itu tidak penting, bukan itu. Ya, tetapi Yesus Kristus Tuhan ingin garis bawahi, berkat jasmani yang kau perlukan itu bisa membinasakan Anda dan saya.
Jika Anda dan saya lebih fokus kepada berkat jasmani dibandingkan kepada berkat rohani, yaitu roti hidup, yaitu anaknya yang tunggal, yaitu berkat anugerah keselamatan dalam hidup yang kekal, dibandingkan dengan jika Anda berfokus hanya kepada yang sifatnya jasmani. Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya, sesungguhnya di dalam jati dirinya itu mengandung dua berkat. Satu berkat jasmani, yang kedua adalah berkat rohani, yaitu keselamatan. Dua-duanya penting, tetapi jika Anda berfokus hanya kepada berkat yang jasmani, hati-hati, itu roti yang bisa binasa. Hati-hati saudara, ya. Kenapa? Oleh karena itu Tuhan Yesus juga sampaikan kepada saudara dan saya, hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Nah saudara, walaupun berkat jasmani ini juga berasal dari Tuhan, namun jika Anda tidak punya kedekatan hati kepada Tuhan Yesus, Anda tidak bisa menggunakan berkat yang jasmani untuk kemuliaan buat Dia, maka justru berkat jasmani ini yang akan membuat setiap orang itu jauh hatinya terhadap Kristus, sang sumber berkat, sang juru selamat. Oleh karena itu, Dia tekankan baik-baik, dalam-dalam, bahwa kamu datang kepadaku karena roti itu telah menjadikan engkau kenyang. Sebab pada kenyataannya banyak orang datang kepada Tuhan Yesus hanya karena apa? Karena dia bukan tertarik kepada Kristusnya, tetapi dia tertarik dengan perkara-perkara jasmani lainnya. Saudara, di dalam kehidupan di dunia ini, manusia ya sesungguhnya telah menjadi racun bagi sesama yang lain. Hati-hati, jangan pakai cara-cara dunia masuk ke dalam rumah Allah, ya. Tetapi sudah terlanjur, anak-anak Tuhan pun senang memakai cara-cara dunia masuk ke dalam rumah Allah. Saya beri contoh lebih dulu, ya, bahwa sesama manusia saat ini menjadi racun bagi sesama yang lain dalam pembentukan karakter. Saudara, pada zaman dulu, saya tidak pernah berpikir ketika saya masih kecil, saya ngelihat bahwa di rumah sakit itu ada untuk ibu-ibu bersalin, ya, ada tingkatan kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk ibu yang bersalin. Saya sedang mikirkan, waduh, yang kelas 1 ini sudah kelas yang paling top. Dan saya berkesimpulan waktu itu, ya, pastilah tidak ada kelas lagi yang bisa ada di atasnya. Namun apa yang terjadi zaman sekarang? Kelas 1 bisa kalah dengan VIP. Nah, VIP di atasnya. Nah, akibatnya apa? Nah, saudara, orang mulai berlomba-lomba untuk mendapatkan yang VIP. Karena apa? Di samping di situ mendapatkan fasilitas yang lebih bagus, juga memberikan gengsi yang lebih tinggi. Bahwa saya bukan kelas seperti kalian. Saya adalah kelas yang paling atas. Dan ternyata manusia dengan segala macam emosionalnya itu suka jika dia bisa mencapai kelas yang paling tinggi. Kelas VIP, saya sudah mikir waktu itu, loh, kok ada kelas VIP? Pasti habis ini sudah tidak ada lagi. Nah, ternyata apa? Hari ini ada kelas yang hebat lagi, VVIP. Nah, saudara, orang juga berlomba-lomba masuk ke sana, termasuk kartu kredit. Kartu kredit yang pertama diluncurkan adalah yang warnanya silver. Nah, setelah silver sukses, mulailah orang bilang, Bu, Pak, Anda bukan kelasnya di situ. Mestinya Ibu harus kelasnya itu yang gold, yang kuning, yang emas. Karena apa? Anda bukan kelas yang di situ. Ini fasilitasnya lebih baik.
pindahlah ya. Setelah itu baru dikasih lagi, Pak, Bu, yang gold sudah ketinggalan, Bapak bukan kelas di situ, Bapak kelasnya adalah yang platinum ya. Nah, saudara lihat, orang itu selalu menjadi racun buat sesama yang lainnya dalam bentuk karakter. Nah, cara-cara dunia ya adalah cara-cara yang semua masyarakat bisa ikut menikmati, merasakan karena kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang berjalan ini tadi. Nah, saudara, yang saya sedih adalah ternyata anak-anak Tuhan pun senang mengadopsi cara-cara dunia masuk ke dalam rumah Allah. Nah, saudara, yang seperti apa? Nah, saudara, dunia selalu berbicara yang namanya sukses. Yang namanya sukses adalah jika jumlahnya banyak. Namun, Yesus yang adalah Kristus itu tidak pernah bilang yang sukses itu jumlahnya banyak. Tetapi dia selalu menekankan sukses itu yang kualitasnya hebat walaupun jumlahnya sedikit. Buktinya apa? Murid Tuhan Yesus yang paling hebat adalah angkatan yang pertama. Muridnya cuma 12, satu salah. Begitu. Yudas Iskariot salah, diganti Matias. Angkatan pertama cuma 12. Dia tidak punya murid sedemikian banyak jumlahnya. Tetapi yang pasti 12 rasul, mereka adalah orang-orang yang punya kualitas iman jempolan dan layak untuk menjadi orang-orang yang kita contoh keteladanan hidup mereka. Nah, saudara, lihat, dunia selalu berkata jika jumlahnya banyak itu sukses. Kelihatan sekali di dalam setiap acara Natal, ya, saudara, setiap gereja telah mengadopsi cara-cara dunia, di mana di dalam acara Natal selalu saja diberi hal-hal tertentu untuk menarik perhatian supaya jemaat itu datang. Dengan dikasih bonus-bonus tertentu, iming-iming tertentu, bahwa nanti pada acara Natal akan ada pembagian sembako, akan ada door prize, dan door prize-nya itu mungkin sudah diumumkan ya. Hadiah pertama, kulkas 2 pintu, mesin cuci, dan lain sebagainya, dan handphone, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya banyak yang datang. Dan saudara, hal yang seperti inilah yang sebetulnya yang hari ini sedang kita baca firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang mengkritik orang-orang yang datang kepada Kristus tidak semuanya 100% tulus hatinya karena kecintaan mereka kepada Kristus. Tetapi Yesus Kristus Tuhan jelas berkata dengan nada yang penuh dengan sindiran bahwa kamu datang mencari aku itu bukan karena tanda-tanda ajaib, tanda-tanda keselamatan yang ada pada aku. Tetapi kamu lebih berfokus karena apa? Karena roti itu telah memuaskan perutmu. Nah, saudara, rupa-rupanya anak-anak Tuhan tidak peka ya terhadap kata-kata Tuhan Yesus bahwa ini adalah salah satu bentuk kekecewaan Kristus atas mereka yang datang. Tetapi justru anak-anak Tuhan mengadopsi cara-cara dunia untuk dimasukkan di dalam ibadah-ibadah tertentu, khususnya adalah Natal. Anda akan merasa takut kan kalau Anda tidak kasih door prize? Anda akan merasa takut kan kalau Anda tidak punya acara yang hebat, ngundang artis yang nyanyi, ngundang mereka yang bersaksi, walaupun Anda harus menyediakan PK. Nah, saudara, Anda takut ya. Nah, oleh karena itu diiklankan demikian bagus bahwa ada door prize, ada pembagian untuk jemaat-jemaat tertentu, sembako dan lain sebagainya. Saudara, iman timbul karena pendengaran. Pendengaran oleh karena firman Kristus. Bukan iman timbul karena door prize.
Bukan iman timbul karena sembako. Nah, saudara, Yesus Kristus Tuhan menggarisbawahi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan makanan, roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, oleh karena ketakutan setiap anak Tuhan, akhirnya apa? Gereja di acara Natal telah menjadi racun bagi sesama yang lain, sehingga membentuk karakter jemaat yang tidak baik. Lihat, jemaat yang tidak baik yang saya maksud adalah mereka yang sengaja datang untuk door prize. Mereka itu adalah jemaat keliling. Dia tanya, Bu Yuliana, Anda punya Zoom nanti ada door prize-nya apa? Oh ini ya, ikut. Kalau kebetulan jamnya sama, harinya sama, dia harus milih salah satu. Dia mulai bandingkan door prize-nya besar yang mana, ya, acaranya bagus yang mana. Dia untuk ikut. Berarti pikirannya bukan di firman Tuhannya, bukan kepada Yesus Kristus Tuhannya, tetapi kepada yang jasmani yang kemungkinan bisa memuaskan atas hidupnya. Nah, saudara, hati-hati, hati-hati. Nah, oleh karena itu kita lihat peristiwa Natal yang pertama, ya, apakah benar, ya, harus apa itu namanya? Kita mencontoh peristiwa yang pertama itu seperti yang hari ini kita lakukan. Sehingga ada banyak orang yang berkesimpulan yang namanya Natal identik dengan baju baru. Kemudian ada hadiah Natal, ada makan-makan dan lain sebagainya. Saudara, bukankah orang miskin pada waktu peristiwa Natal itu diwakili oleh para gembala. Yang Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri pada Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Para gembala ini mewakili orang miskin. Nah, Tuhan berkenan menyapa para gembala. Para gembala diberitahu, ya, bahwa hari ini adalah hari kesukaan untuk semua bangsa, sebab telah lahir seorang juru selamat di kota Daud. Inilah tandanya, ada seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Saudara, tanda seperti itulah yang kemudian oleh para gembala dicari. Mereka mencari dari tempat yang jauh, mereka mencari, akhirnya mereka ketemu. Mereka sujud menyembah kepada bayi Tuhan Yesus dan mereka pulang dengan sukacita. Nah, saudara, pesan apa yang sebetulnya mau disampaikan di sini? Nah, saudara, kesukacitaan kita itu terletak kepada hadirnya Kristus. Sehingga walaupun berjalan dengan jalan yang sangat jauh, pulang pergi, gembala itu tadi penuh dengan sukacita dan memuliakan Tuhan. Padahal gembala tadi balik itu tidak bawa hadiah Natal. Gembala tadi kembali tidak bawa nasi kotak. Gembala tadi kembali tidak bawa sembako. Nah, saudara, tetapi mereka sukacita. Mereka memuliakan Tuhan. Sebab mereka menyaksikan betul bahwa telah lahir seorang juru selamat di kota Daud. Nah, sukacita itulah, saudara, yang terpelihara di dalam hati para gembala. Nah, sekarang apakah betul ketika Natal, jika Natal itu tidak ada makan-makan, Natal tidak ada door prize, Natal tidak ada pembagian sembako, jemaat anak Tuhan yang menghadiri Natal tetap punya sukacita dan memuliakan Tuhan? Menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah hal ini akan terjadi? Tetapi
Senang jika ada Zoom, senang jika ada gereja yang berani menjadi pelopor dalam memberikan satu teladan bahwa perayaan Natal itu dirayakan bukan karena harus ada door prize, bukan karena harus ada pembagian sembako. Sebab jika memang Anda dan saya mengimani, menghayati bahwa Yesus Sang Juru Selamat telah lahir pada peristiwa Natal yang pertama dan sekarang dia tinggal di dalam palungan hati kita masing-masing, kita pasti akan menganggap bahwa hari Natal itu bukan jatuh pada 25 Desember, tetapi dalam setiap hari kehidupan kita, itulah ungkapan syukur kita karena Yesus Sang Juru Selamat berkenan lahir di dalam palungan hati saudara dan saya. Sehingga saya tidak akan meremehkan orang-orang yang sengaja pada hari Natal itu sengaja dipanggil maju ke depan, kemudian dikasih sembako, ditonton oleh jemaat yang lainnya. Saya tidak akan lakukan hal seperti itu. Tetapi pemberian bantuan diakonia kepada mereka yang di dalam hidup ini adalah orang-orang yang kurang beruntung di dalam kehidupan mereka akan disalurkan oleh gereja setiap bulan, dikirim ke rumah mereka masing-masing. Saudara, ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan rusak karakter sesamamu. Sebab Yesus yang adalah Tuhan pun sempat berkeluh kesah. Kamu mencari aku karena roti itu telah menjadikan engkau kenyang. Tetapi dia tekankan sekali lagi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu, juga memberkati keluarga saya. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Engkau meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Engkau berkati firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tetap berbicara kepada setiap pribadi kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, yang berkenan tinggal di dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau memampukan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar bagi firman-Mu, namun lebih daripada itu, kami Engkau jadikan sebagai pelaku buat kebenaran firman Tuhan. Lewat apa yang kami lakukan bersama keluarga kami di dalam kehidupan ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.